Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari dengan NIM 2123-130. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Perang Salib. Yang pertama yaitu sejarah terjadinya Perang Salib. Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama 2 abad, yaitu sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci di Kristen diduduki oleh Islam sejak tahun 632 Masehi, yang mana militer Kristen menggunakan salib ini sebagai simbol. Ini menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan untuk membeberkan Baitul Maqdis di kota Yerusalem dari orang Islam. Perang salib merupakan hasil dari sebuah kelahiran ekspansionisme di Eropa, yang mana ini upaya yang ditempuh Sylvia terhadap Imperium Byzantium. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam perang salib. Yang pertama ada faktor agama, sentimen religius dan keyakinan umat Kristen Eropa bahwasanya tanah suci itu harus dikuasai oleh umat Kristen tersebut, yang menjadi salah satu pendorong utama perang salib. Pemanggilan paus dan propaganda agama memotivasi umat Kristen untuk melakukan perang. Yang kedua, faktor politik, yaitu memainkan peran dalam perang, seperti Kekaisaran Romawi Suci dan kerajaan-kerajaan Eropa Barat yang ingin memperluas wilayah dan memperluas pengaruh mereka di luar Eropa. Ini memberikan kesempatan bagi para bangsawan untuk mengalihkan perhatian mereka dari konflik lokal di Eropa. Yang ketiga, ada faktor ekonomi yang merupakan aspek ekonomi. Ini saat perjalanan ke tanah suci untuk persiapan membutuhkan banyak hal seperti sumber daya, seperti uang, seperti persediaan makanan dan peralatan perang. Dan ini juga membuka peluang ekonomi bagi pedagang dan pengusaha yang terlibat dalam perdagangan dan logistik untuk mendukung perang suci. Selanjutnya yaitu pimpinan yang terkenal dalam saat perang salib. Yang pertama ada Paus Urbanus II, yang kedua Raja Richard I dari Inggris, yang ketiga Raja Philip dari Prancis, yang keempat Kaisar Friedrich, yang keempat Salahuddin Al-Ayyubi, yang kelima Raja Laos, dan yang terakhir yaitu Raja Sigurd dari Norwegia. Selanjutnya yaitu perang salib, ada 3 periode yang berbeda. Untuk periode pertama yaitu perang salib pertama tahun 1056 sampai 1099. Pada perang ini Paus Urbanus II memanggil umat Kristen Eropa untuk membebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim. Yang kedua terjadi periode kedua terjadi pada tahun 1147 sampai 1149, yang mana ini terjadi kegagalan perang salib yang pertama, yang mana tidak bisa mempertahankan wilayah yang diribut. Yang ketiga, periode perang salib ketiga ini tahun 1189 sampai 1992, yang mana ini setelah kematian Al-Ayyubi, yaitu pemimpin Muslim yang merebut kembali Yerusalem dari tangan salib. Tujuan perangnya yaitu yang pertama untuk pembebasan tanah suci, yang kedua untuk pengampunan dosa agama, tiga pertahanan agama Kristen, yang keempat pengalihan kekuasaan, yang kelima perluasan wilayah kekuasaan. Selanjutnya dapat dampak perang salib bagi dunia Eropa. Yang pertama, menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia, yaitu membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Yang kedua yaitu menambahkan kepentingan Eropa, yaitu di lapangan perniagaan dan perdagangan. Yang ketiga, kehadiran Barat mempengaruhi dunia Islam, yang mana ini ornamen berpengaruh terhadap seni gaya bangunan masjid.
Perang salib memiliki dampak yang signifikan bagi dunia Islam. Ada yang pertama yaitu kerugian wilayah, yang mana perang salib ini menyebabkan kehilangan wilayah bagi dunia Islam, terutama beberapa kota penting di tanah suci termasuk Yerusalem, yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan Muslim di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi, yang mana perang salib mengganggu perdagangan ekonomi di wilayah-wilayah yang terlibat, termasuk wilayah perdagangan Timur Tengah yang menjadi tidak stabil dan banyak kota di pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat serangan dari perang salib ini. Yang ketiga yaitu pengaruh politik, karena perang salib ini memberi pengaruh terhadap struktur politik di wilayah-wilayah Muslim, yang akibatnya negara Muslim terpecah belah dan mengalami perpecahan internal sebagai akibat dari perang ini. Yang kelima yaitu pengaruh budaya antara dunia Islam dan Eropa. Selama perang salib membawa masukan budaya dan intelektual. Banyak pengetahuan dan karya sastra dari dunia Islam yang diperkenalkan kepada Eropa, yang berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari perang salib. Yang pertama yaitu dampak positifnya, ada pertukaran budaya dan pengetahuan antara timur dan barat, yang mana peningkatan perdagangan internasional dan pertukaran ide dan teknologi, dan terjadinya perang salib meningkatnya persatuan umat Muslim. Yang kedua, dampak negatif yaitu peningkatan xenofobia dan interaksi Kristen dan Islam dan antara Kristen dan Yahudi. Selanjutnya, reaksi Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang mereka anggap sebagai pihak penyerang. Selanjutnya itu peninggalan sejarah. Ada pertama kastil dan benteng, yang kedua senjata seperti pedang, tombak, dan busur. Yang ketiga yaitu karya, ada seni seperti lukisan dan lainnya. Yang keempat ada infrastruktur seperti gereja-gereja. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.